Sobat investor semua, di minggu ini ya, gue seperti biasa akan mereview investasi saham gue di aplikasi Ajaib ya, selama 38 minggu. Kira-kira apa yang terjadi di 38 minggu ini, dan gue akan memberikan info juga ke kalian soal saham juga, dan termasuk saham yang gue sekarang beli gitu ya. Nah, buat kamu yang penasaran, simak video ini secara full. Sebelum masuk lebih dalam, gue akan coba disclaimer dulu kalian. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Kedua, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Oke, jadi ada yang cukup menarik juga untuk minggu ini. Gue akan coba share screen dulu ke kalian. Tadi dulu ya. Nah, ini gue udah buka aplikasi Ajaib ya, langsung dari website gue, website Ajaib ya, buset, kayak gue udah pemilik Ajaib aja. Nggak. Nah, jadi yang bagusnya adalah ternyata video muncul gue, nih, lu lihat sekarang, ya tadi 5%-an Pak, ya, profitnya 5%, ini sekarang turun jadi 4,63%, itu udah tinggi ya guys. Ya, sebelumnya masih 1-2%, nah sekarang ini udah 4%-an. Jadi naiknya cukup drastis gitu ya progresnya dibandingkan dengan minggu sebelumnya gitu. Jadi ya buat gua ini good news gitu. Nah, oke. Nah, pertanyaannya, ketika saham kita, ya, saham gue nih, ini sudah muncul, ini kan lagi tinggi nih, ada apa sih? Ya. Nah, mungkin kalian juga bisa praktekkan di saham kalian nih. Oke. Ini gue cek dari misalkan apa ya? Sido munculnya, nih watchlist-nya, gue klik aja. Pas gue klik, nah di sini ada news nih, ada berita-berita nih, ya kan? Berita-berita ini yang menyebabkan kenapa potensinya naik, ada apa. Nah di sini nih ada. Jadi dengan kalian melihat news ini yang ada di aplikasi Ajaib, kalian bisa dapat info nih, kok kenapa ya sahamnya lagi naik atau gimana gitu. Oke nih, ini gue baca nih ya tadi, nih gue ada transmisi lokal Omikron, saham farmasi RS diborong lagi. Nah, jadi ini sih berdasarkan tanggal 29 Desember 2021 ya, gitu. Tapi ini kan sekarang udah di atas dibandingkan sebelumnya. Oke, kita lihat dari sini ya, Nah, di CNBC. Berikut saham farmasi yang menguat berdasarkan data Bursa Efek Indonesia. Lo tahu nggak yang paling tinggi apa, Bos? Saham gue 1,15% pada saat akhir bulan Desember ini, gitu ya. Yang lain Faros, Kalbe Farma, ya, dan lain-lain lah, gitu. Tapi yang paling tinggi adalah sudah muncul saham farmasi jamu, gitu. Jadi ketika mungkin gue asumsi apa ya, orang ada varian baru atau apapun, kayaknya mereka larinya ke jamu dulu deh, ketimbang mereka tuh kayak mungkin ke apotek yang lain. Itu sih asumsi bercanda doang ya guys. Cuman yang bisa jadi kayak gitu gitu. Nah, saham farmasi itu akan berpengaruh besar guys. Apalagi kan ada varian baru ya, Omikron ini, dan ketika ada varian baru, biasanya mereka akan cari obat, mereka akan cari rumah sakit gitu loh untuk mengidentifikasi apakah ini bermasalah dan ini indikasi dari Omikron atau tidak kayak gitu. Jadi tentunya saham-saham farmasi harusnya dia akan naik lagi gitu. Itu berdasarkan prediksi gue sebelumnya kan, dan di awal tahun ini ya ternyata memang progresnya lagi bagus gitu loh. Jadi explain kan kenapa kok bisa kurvanya naik gitu sekarang. Nah, kalian juga bisa tuh misalkan saham kalian apa, BBCA, BBRI, atau mungkin kalian saham lain gitu ya. Kalian cek di news nih, kalian cek di sini. Ada kenapa dia bisa naik, kenapa dia bisa turun. Nah, setelah kalian tahu, oh karena ini, kayak gitu. Oke, nah sekarang di saat-saat seperti ini, gua beli lagi guys, ya top up-nya lebih gede. Loh,
kok pada saat lagi naik lo top up gitu. Karena strategi investasi gue adalah investasi rutin, yaitu ya tanpa lihat naik turun kayak gitu. Nah, gue tinggal klik aja dibeli ya B, terus habis itu top up gue gitu. Gue ada saldo atau buying powernya 326, jadi gue maksimalin aja gitu. Wah, kelebihan guys, 3 lot aja berarti. Oke, 3 lot gue beli, tek, udah deh. Nah, gue beli 3 lot, jadi jauh lebih gede dibandingkan sebelumnya. But at the end of the day, gue di sini ingin konsisten berinvestasi juga buat ke depan hari. Dan gue selalu memantau saham yang gue beli juga gitu. Gue lakukan evaluasi juga, plus minusnya seperti apa, kekurangannya apa gitu. Makanya setiap 3 bulan gue selalu evaluasi, dan kalian tahu gue pun merecord ini gitu ya. Kalian juga tahu evaluasi gue seperti apa. Kalian juga tahu bagaimana progresnya, naik turunnya. Supaya apa? Supaya ketika kalian investasi di saham pun kalian nggak kaget gitu. Ketika kalian nggak kaget dengan penurunan, ya udah gitu. Kalian udah investasi bisa lebih tenang gitu sih. Itu mungkin yang bisa gue sampaikan hari ini. Menurut gue ya it's a good news lah hari ini, seperti itu. Buat kamu semua yang setelah ini termotivasi untuk belajar lebih dalam lagi soal cryptocurrency, ya cryptocurrency lagi. Kebanyakan kripto sih gue. Mau pelajari lebih dalam lagi soal saham, kalian bisa cek di dana pensiun gue di playlist dari awal sampai akhir. Lo tonton aja. Memang banyak sih, tapi at the end of the day kan yang penting outcome-nya adalah lu mengerti soal investasi saham tersebut. Katakan lu sudah mengerti, lu makin paham lagi, kayak gitu guys. Jadi ilmu itu didapat dari siapa aja. Gue aja dari influencer lain, gue juga belajar gitu. Gue tidak menutup diri. Kenapa? Karena dengan kita tidak menutup diri, maka ilmu akan banyak yang masuk. Dan kalau kalian setelah ini ingin berinvestasi, entah saham ataupun reksadana di aplikasi Ajaib, kalian bisa pakai kode referral gue waktu awal pendaftaran. Nah, nanti kalian bisa dapat saham gratis. Lumayan kan untuk nambah investasi kalian. Dan setahu gue juga reksadana juga bisa gratis, seperti itu. Oke semuanya, kalau kalian suka, kalian bisa share aja sobat investor yang lain, dan ingat untuk aktifkan bel notifikasi supaya terupdate apabila ada berita terbaru soal. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.